Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, anak soleh dan soleha, hari ini kan kita tidak video conference. Makanya, hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi sidni ilman warsukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, serta berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Sekarang coba kalian buka bukunya halaman 42. Di sini Bu Guru akan bacakan sebuah cerita. Nina dan teman-teman berlatih menari dengan semangat. Mereka mulai menari pada pukul 9 pagi. Sewaktu menari, Deli tidak sengaja menyenggol vas bunga. Vas bunga itu pun pecah. Untung saja vas bunga tidak menimpa kaki Deli. Ibu meminta anak-anak menjauh dan berhati-hati agar tidak terkena pecahan vas bunga. Ibu lalu membersihkan pecahan vas bunga itu. Lantai disapu dan dipel sampai bersih. Kini, pecahan vas bunga itu sudah selesai dibersihkan. Ibu berpesan agar anak-anak lebih berhati-hati. Setelah lantai kering, mereka kembali berlatih. Mereka selesai berlatih pada pukul 11.00. Setelah selesai, Nina dan teman-teman merapikan kembali barang-barang. Ruangan kembali rapi dan aman digunakan. Coba diperhatikan kembali. Jadi di bacaan ini juga ada penggunaan tanda titik. Masih ingat ya? Kemarin Bu Guru sudah jelaskan tentang penggunaan tanda titik, yaitu digunakan pada akhir kalimat dan juga digunakan untuk menunjukkan waktu. Jadi, tanda titik dalam bacaan ini juga digunakan pada akhir kalimat berita. Yang ini ya, pada akhir kalimat berita. Apa itu kalimat berita, Nak? Jadi, kalimat berita itu adalah kalimat yang berisikan tentang informasi tentang sebuah kejadian. Jadi, kalimat berita adalah kalimat yang memberi informasi tentang sebuah kejadian. Apa contohnya kalau di atas di sini? Yang ini misalnya ya. Nina dan teman-teman berlatih menari dengan semangat. Itu adalah salah satu contoh kalimat berita karena menginformasikan tentang Nina dan teman-temannya yang sedang berlatih dengan semangat. Ada banyak ya kalimat berita di dalam bacaan tadi. Seperti misalnya ini. Kalimat kedua juga, mereka mulai menari pada pukul 9 pagi. Nah, kalau di kalimat kedua ini, tanda titiknya selain digunakan pada akhir kalimat, juga digunakan untuk menunjukkan waktu, yaitu pukul 09.00. Nah, sudah paham ya tentang penggunaan tanda titik ini. Karena kita sudah belajar tentang kalimat berita, coba kalian lihat Ayo Berlatih halaman 44, nomor 1. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Ada kalimat A, B, C, dan D. Garis bawahi kalimat yang merupakan kalimat berita. Jadi ini yang ditanya ya. Kalimat berita. Nah, yang nomor 1, yang bagian A dulu ya. Mengapa kita harus menjaga keselamatan di rumah? Apakah ini kalimat berita? Bukannya, yang bagian A itu adalah kalimat tanya, karena ini ada tanda tanyanya di belakang ya. Yang bagian B, Nina tidak sengaja menjatuhkan vas bunga milik ibu.
Masuk atau tidak kalimat berita ini? Masuk ya, karena dia memberikan informasi kalau Nina yang tidak sengaja menjatuhkan vas bunganya ibu. Berarti ini termasuk kalimat berita. Kemudian bagian C, Nina dan teman-teman sedang berlatih menari. Termasuk ya kalimat berita. Yang bagian D, gunakan alas kaki agar kakimu tidak terkena pecahan kaca. Nah, ini bukan kalimat berita, karena ini merupakan kalimat perintah ya. Yang bagian D itu adalah kalimat perintah. Sudah pernah dipelajari kan tentang kalimat perintah? Ini ada tanda seru di belakangnya. Kalau yang bagian A tadi itu adalah kalimat tanya. Ciri-cirinya yang ini tadi yang Bu Guru sebutkan, ada tanda tanyanya. Nah, karena kita sudah menyinggung sedikit tentang kalimat tanya, coba kalian lihat bukunya halaman 45. Nah, dalam percakapan Deli dan Lani yang dalam kotak warna kuning itu, di situ terdapat kalimat tanya. Nah, kalimat tanya kan sudah kita pernah bahas di subtema sebelumnya. Ada banyak kalimat tanya ya, yang misalnya yang ini ya. Apakah? Bagaimana? Nah, terus ciri-cirinya juga itu selalu ada akhirnya tanda tanya. Jadi dalam percakapan ini ada 3 kalimat tanya ya. Yang itu yang pertama, apakah kamu bermain? Apakah kamu kemarin jadi pergi berenang? Nah, itu kata tanya yang pertama. Yang kedua, apakah kamu sudah lancar berenang? Nah, bagaimana cara ayahmu mengajarimu? Nah, ini ya kalimat tanya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita sudah belajar kalimat tanya itu ada apakah, bagaimana, kapan, di mana, berapa. Ada banyak ya kalimat tanya di subtema sebelumnya. Yang jelas, yang kalian ingat, kalau kalimat tanya itu selalu diakhiri dengan tanda tanya. Paham ya? Nah, kita lanjut materinya ya. Jadi kan Bu Guru kemarin sudah janji akan menjelaskan ulang tentang menghitung jam. Jadi Bu Guru sudah punya beberapa contoh soal. Nah, contoh soal ini tidak ada di buku kalian. Jadi kalian perhatikan saja penjelasan Bu Guru ya. Yang contoh soal pertama. Nina dan teman-teman mulai menari pada pukul 9 pagi. Mereka selesai menari pada pukul 11.00. Berapa menit mereka latihan menari? Nah, jadi ingat sesuai instruksi Bu Guru kemarin, kalau ketemu soal seperti ini, kalian harus menyiapkan 2 gambar jam, yaitu gambar jam mulai dan gambar jam selesai. Nah, berdasarkan soalnya, kalau di sini yang pertama adalah Nina dan teman-teman mulai, ada kata mulai ya. Berarti kita menggambar di jam yang pertama, jam mulai. Mulai menari pada pukul 9 pagi, berarti jarum pendeknya ke angka 9 ya. Jarum pendeknya ke sini. Nah, terus jarum panjangnya di angka 12.00 seperti ini. Jarum pendek yang merah itu menunjukkan angka 9, kemudian karena 00 berarti menunjuk angka 12. Jarum panjangnya yang warna hijau ya. Ini mulai pada pukul 9.00 di sini ya. 9.00. Terus selesai menari pada pukul 11.00. Berarti jarum pendeknya menunjuk angka 11 ya di sini. Jadi selesai menari pada pukul ini 11.00. Nah, jarum panjangnya begini. Yang ditanyakan berapa menit mereka latihan. Jadi awalnya kan Nina
mulai menari tadi itu kan pukul 9. Nih ya, tadi kan jarum pendeknya ini menunjuk ke angka 9, tapi sekarang jarum pendeknya sudah pindah ke angka 11. Jadi lama latihan sama dengan titik-titik jam. Nah, sama dengan titik-titik menit, karena nanti kan kita mau ubah ke menit soalnya, karena ini permintaan soal itu adalah menit. Nah, dari jam 9 dulu kita menghitung, nak ya. 9 ke 11, lompat berapa kali? Ayo hitung sama-sama ya. 1, 2. Ternyata lompat 2 kali. Jadi 2 jam sama dengan berapa menit? Ingat, kemarin kan Bu Guru sudah bilang kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 jam, tinggal ditambah saja. 60 ditambah 60. Nah, 0 tambah 0, 0. 6 tambah 6, 12 ya. Jadi jawabannya adalah 120 menit. Ini untuk contoh soal yang pertama. Jadi sudah terjawab ya, kalau lama latihannya adalah 120 menit. Kita lanjut ya ke contoh soal yang kedua. Nina mulai bermain pada pukul 16.00. Ia bermain selama 2 jam. Pukul berapa Nina selesai bermain? Nah, sama seperti contoh yang pertama, jadi kita gambar 2 buah jam, yaitu jam mulai dan jam selesai. Nah, untuk soalnya kan dibilang mulai bermain pada pukul 16.00, berarti kita menggambarnya di jam yang ini, yang mulai. Nah, yang dibilang di sini katanya pukul 16.00 mulai bermain. 16.00 itu sama dengan pukul berapa? Cara menentukannya gampang ya, seperti yang kemarin Bu Guru jelaskan. Tinggal dikurangi dengan angka 12. 6 kurang 2 sama dengan 4. Berarti sama saja dengan pukul 4.00. Tinggal gambar jarum pendeknya ke angka 4. Terus jarum panjangnya ke angka 6. Maksudnya Bu Guru ke angka 12. Jadi ini mulai main itu pukul 4 sore ya. Kemudian bermain selama 2 jam. Yang ditanyakan jam berapa selesai. Jadi ini yang ditanyakan, jam yang kedua ini, jam selesainya berapa. Jadi tadinya dia kan mulai main itu di pukul sini, pukul 4 mulai bermain. Kemudian main selama 2 jam. Ingat, berarti bergerak maju searah jarum jam, karena yang ditanyakan jam selesai. Berarti yang ini bergerak maju 2 jam. Berarti lompat 2 kali. 1, 2. Berarti sekarang di sini jarum pendeknya di angka 6. Jarum panjangnya ya. Jarum pendeknya di angka 6 tetap. Di angka 6, jarum panjangnya yang tetap di angka 12 seperti ini. Ya. Ini bacanya pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Jadi Nina selesai bermain pada pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Jadi ini kalian perhatikan perbedaan ketiga contoh soalnya ya. Yang contoh soal ketiga, Lani belajar di sekolah selama 6 jam. Lani selesai belajar pada pukul 13.00. Pukul berapakah Lani mulai belajar di sekolah? Nah, kalau dari soalnya yang ditanyakan adalah jam Lani mulai belajar. Berarti ini yang ditanyakannya yang di depan. Jadi kebalikan soal yang nomor 2 tadi.
Sementara yang diketahui adalah yang selesai belajar. Jadi tadinya Lani itu selesai belajar pukul 13.00. Di sini selesai belajar. Sama dengan pukul berapa itu 13? Kurangi saja dengan angka 12 ya. 3 kurang 2 berapa, Nak? 1. Ini habis ya, berarti itu sama dengan pukul 1.00. Berarti jarum pendeknya ke angka 1 dan jarum panjangnya ke angka 12. Terus dibilang Lani belajar di sekolah selama 6 jam. Jadi tadinya kan di sini, Bu Guru ganti jadi warna hitam ya. Tadinya kan di sini ya, pukul 1 selesai belajar. Nah, kalau kasusnya seperti ini yang ditanyakan jam yang mulai, berarti kita harus menghitung mundur. Menghitung mundurnya sebanyak ini 6 kali, karena 6 jam berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sekarang berhenti di sini. Artinya jarum pendeknya ke angka 7. Bu Guru gambar di jam yang sebelah saja ya di sini. Berarti jarum pendeknya di angka 7 dan jarum panjangnya di angka 12. Ya. Berarti dia mulai belajar pada pukul 7.00. Artinya jadi Lani mulai belajar pada pukul 7.00 atau pada pukul 7 pagi. Seperti itu cara menjawabnya. Jadi yang harus kalian perhatikan soalnya baik-baik, yaitu apakah yang ditanyakan jam selesai atau yang ditanyakan jam mulai. Kalau yang ditanyakan jam selesai, berarti seperti contoh soal kedua tadi, kita menghitung maju. Nah, kalau yang ditanyakan jam mulai, berarti seperti contoh soal yang ketiga. Nah, kalau yang ditanyakan lamanya atau rentang waktunya, maka itu contoh soal yang pertama. Seperti itu, Nak ya, perbedaan soalnya. Nah, sekarang tugas kalian itu ayo berlatih halaman 44 ya. Halaman 44 nomor 4. Nah, itu ada soal bagian A dan soal bagian B. Kalian diminta menggambar jarum jam sesuai dengan ini ya, lama kegiatannya. Jadi yang pertama ini kan ada jam mulainya seperti jam mulainya jam 9. Terus lama kegiatannya 2 jam. Berarti bagaimana gambar jarum jamnya? Yang ditanyakan kan jam selesai. Yang bagian B juga yang ditanyakan adalah jam selesai. Berarti ini sesuai dengan contoh soal nomor 2 yang tadi Bu Guru jelaskan. Kalian kerjakan. Kalau misalnya masih tidak paham dengan penjelasannya Bu Guru tadi, ulangi kembali videonya, Nak. Baru kerjakan tugasnya. Nanti kalian kumpulkan di Teams ya, di foto hasil kerjanya lalu dikumpul di Teams. Nah, itu saja untuk hari ini video pembelajarannya. Bu Guru tunggu tugasnya. Terima kasih anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.